Assalamualaikum, hai. Kembali lagi bersama saya Ocha. Hari ini saya akan menceritakan tentang kelanjutan dari cerita saya yang sebelumnya, yaitu tentang Michi, yaitu adik saya. Ya, kemarin kan saya sudah ceritakan Michi waktu dia kecil ya, saya bersama dia, terus waktu remaja, sekolah, kedekatan saya sama dia. Dan sekarang ini saya akan menceritakan pada waktu dia beranjak dewasa, dimana waktu itu dia sudah lulus dari sekolahnya, yaitu SMKK. Michi itu merasa bingung pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia mempunyai kekurangan dalam hal pola pikir, dalam hal bersikap atau komit dalam dirinya. Apa yang harus saya nextnya, apa yang saya harus lakukan? Apakah saya harus kuliah kah? Atau saya harus sekolah lagi kah? Atau enggak saya harus bekerja? Atau saya harus di rumah saja? Dan di situ sangat pertanyaan bukan Michi aja, tapi pertanyaan membuat pertanyaan itu bagi diri orang tua kami berdua, dan juga saya sebagai kakak. Dan itu dia bingung mau kemana ya gitu. Tapi karena orang tua merasa melihat Michi, oh sepertinya kamu, terserah kamu ya nak, menurut mama kamu itu sepertinya kalau kuliah sangat berat bagi kamu. Karena kan kalau kuliah itu kan perlu dengan pemikiran ekstra gitu ya, dan kamu sepertinya tidak bisa melakukannya untuk ke arah jenjang sana gitu. Dan Michi merasa, oh iya ya Ma ya, iya sepertinya seperti itu Ma. Oh ya udah, kalau begitu bagaimana kalau kamu ikut tantemu aja, yaitu adiknya mama. Ya, bagaimana adiknya mama itu, dia tuh punya catering, dia punya cafe, dan dia punya namanya restoran kecil ya. Bagaimana kalau kamu ikut sama tantemu, adiknya mama itu? Kamu bekerja di sana dan kamu bisa belajar bagaimana bekerja nanti suatu saat. Oh, iya mah, iya. Ya, Michi ternyata menyanggupinya. Dan gak lama mama kontak ke adiknya untuk merekomendasikan adik saya untuk masuk ke dalam catering dari adiknya mama itu. Ternyata diperbolehkan. Ya, sebetulnya sih agak ragu ya, karena itu tadi kan sebetulnya Michi memang belum bisa sebetulnya terjun langsung untuk melayani customer di dalam restoran. Tapi ya sudahlah, dilakukan aja lah, dilanjutkan aja gitu ya, pelan-pelan tapi pasti begitu ya. Terus singkat cerita, pas dia bekerja di tempat adiknya mama, dia merasa enjoy, betah, dikarenakan dia ketemu banyak orang, terus dia ketemu lain-lain orang ya, dan dia berkenalan dengan karyawan dari catering dari adiknya mama gitu semuanya. Jadi ya merasa family banget gitu, merasa kekeluargaan banget. Jadi ya adik saya terasa enjoy gitu di dalam pekerjaannya. Nah, selama bekerja memang ada lika-liku, ada permasalahan yang timbul dalam kehidupan Michi. Ya bagaimana ya, karena dia yang sebelumnya saya cerita bahwa Michi itu sebetulnya mempunyai sikap yang have fun, yang tanggung jawabnya masih kurang, yang ya masih dikatakan masih mau main-main gitu loh. Jadi ya sebagai karyawan di situ, dia tuh sebetulnya tanggung jawabnya masih belum bisa dikatakan bisa
bisa gitu loh. Tapi yang namanya adiknya mama melihat karena ini keponakannya, dianggaplah sudahlah gak apa-apa, yang penting dia bisa belajar, dia bisa belajar yang namanya bekerja, tidak apa-apa. Bukan masalah dia keponakan ya, tidak, tapi dilihat mungkin dilihat bahwa Michi ini memang perlu pelan-pelan tapi pasti, walaupun sedikit dia pelajari sedikit karena dia masih wataknya, masih perilakunya dan juga masih kekanak-kanakan, dan sifatnya juga masih mau enjoy aja dalam pekerjaan itu ya. Nah, seiring dengan waktu ada beberapa permasalahan memang yang tadi saya sebutkan memang ya. Tapi pada waktu itu ada seketika saya dapatkan dia sedang sedih. Saya nggak tahu kenapa dia sedih. Biasanya dia ceria sekali ya waktu dia bekerja ya, tapi ini kok sedih. Kenapa ya? Gitu. Akhirnya saya kepoin sendiri. Dek, kamu kenapa? Biasanya kamu ceria, biasanya kamu have fun aja, baik-baik aja di cateringnya tante, kenapa gitu? Iya kak, ada sedikit masalah. Sebetulnya ini udah lama, tapi ya saya sembunyikan aja dari kakak. Oh, apa? Boleh kakak tahu? Enggak lah kak, nanti suatu saat kak saya cerita, tapi tidak sekarang. Mungkin nanti. Ya, mungkin nanti. Saya mau istirahat dulu ya kak. Saya capek. Oh iya, gak apa-apa lah dek, gak apa-apa. Istirahat aja, it's okay. Ya, oke? Okay? Ya kak, nanti saya cerita kok. Ya udah. Tapi muka sedihnya itu tidak bisa saya lihat kepura-puraan, tidak ada. Itu seperti sangat sedih dan kayak tertekan banget gitu. Kayak tertekan banget ya. Ya sudahlah. Tapi ya nanti ada waktunya. Ya. Nah, pada waktu saya waktu itu akhirnya dia mau cerita. Berapa hari kemudian dia mau cerita. Dia deketin saya, dia masuk ke kamar saya. Kak, boleh saya bicara gitu? Oh iya, masuk aja dek, masuk aja. Kakak lagi santai kok. Ada apa? Kan aku janji kak waktu itu aku mau cerita. Oh iya, benar. Ayo masuk. Ayo tutup pintunya. Duduklah. Ada apa? Cerita aja. Ini nih kakak punya cemilan nih. Nih punya cemilan. Ayo sambil nyemil. Ngomel kita cerita apa? Mau cerita apa? Cerita aja. Begini loh kak. Jadi sebetulnya udah lama. Kira-kira udah berapa minggu yang lalu lah. Oh, terus? Ya kan ada security tuh di tempat saya bekerja. Ya, security yang mana? Itu loh kak, security dekat lift. Ya dekat mau ke toilet. Yang itu loh kak, kalau kita mau keluar dari Pujasera. Oh iya, kakak tahu yang dia selalu berdiri di situ security itu. Iya kak, itu dia. Ya tapi kakak nggak begitu perhatikan sih. Kenapa? Iya kan dia ngeledek saya kak, kayak membuli gitu. Kenapa? Masa udah gede, badannya gede, bongsor, tapi nggak punya tut gitu. Nggak punya itu gitu. Tahu kan nggak kak, perempuan nggak punya itu gitu. Ini loh. Oh iya, kakak ngerti maksudmu apa. Iya, terus itu aku nggak berani kak, aku lewat aja, tapi aku sering digituin kak, dibully gitu, diledek gitu. Terus dia nangis. Terus akhirnya Michi nangis. Terus aku deketin, sudahlah dek, sudah. Kenapa sih gitu loh? Sudahlah. Kakak pikir kamu mau cerita apa? Kenapa sih kak? Dia sampai kenapa sih kak? Saya itu selalu digitukan. Kenapa sih kak? Kenapa badan saya selalu begini?
kenapa kak, kenapa kak, sudah deh, sudah, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, kamu adalah adikku ya, kamu tinggi besar gini juga, emang kakak pernah bullying kamu? Enggak kak, enggak, tapi kenapa kak, itu security itu kak, kenapa? Terus dia nangis tidak terbendung. Ya udah, terus aku bilang ya udah deh, minum kan, udah jangan nangis, cukup nangis. Ya udah, nanti kalau kakak misalnya libur kuliah, nanti kakak kesana ya, coba lihat itu security. Kakak nggak begitu perhatikan security di sana tuh, kakak nggak begitu perhatikan ya. Nanti kakak kesana, udah jangan nangis ya. Kakak nggak suka kalau misalkan adik kakak begitu kan, apalagi dibully dengan fisik. Emang dia kecakapan apa? Sudahlah ya, cuekin aja, gak usah dibaperin ya, udah ya, oke. Nah, singkat cerita, tibalah di mana saya libur kuliah. Saya janjikan sama adik saya untuk datang ke daerah Pujasera di sana, tempat adik saya bekerja, restoran kecil di situ, tempat catering adiknya mama, itu tante saya. Saya datang ke sana, adik saya kaget. Kakak, kirain siapa? Dek, Mbak. Oh, semuanya kasih say hello, hai semua, hai. Memang udah kenal sih sama saya, kan sering pergi ke kafe, jadi kenal sama mereka semua. Hai Mbak, hai. Udah. Terus ada saya tanya, kenapa lu kesini kak? Kan kakak janji. Mana security itu? Ya itu dia kak, ada di situ. Ya udah, yuk kita kesana. Ngapain kak? Lewat aja, bilang aja mau ke toilet. Oh, ya udah, kita dulu ya kak. Aku bilang dulu temanku, aku pergi dulu ya ke toilet ya, antar kakakku. Oh iya mbak, ya tenang aja, santuy aja, oke? Iya, ayo kak. Ya udah. Nah, sampai di sana pas ketemu sama security itu, saya pura-pura tanya, misi pak? Oh iya mbak, maaf ya bu, gitu. Maaf pak, toilet di mana ya? Oh toilet itu bu. Oh dikasih tunjuk di situ bu, gitu. Keluar aja dekat parkiran. Ini parkiran kan, kalau kita keluar ini parkiran ibu. Ibu ke kanan, itu udah toilet perempuan. Oh oke, terima kasih ya. Ya ayo dek, temenin kakak ke toilet, gitu. Terus dia kaget, dia mukanya langsung berubah gitu. Oh iya kak, ayo. Nah pas gitu selesai itu udah. Pas balik udah masih ada security di situ. Pas balik dari toilet udah masih ada security di situ, ya udah. Bagaimana kak menurut kakak gitu? Kau bilang menurut kakak? Gak ada papanya dek. Gak ada papanya. Dia cuma dia cuma haus mata aja gitu loh, haus mata lihat wanita cantik gitu loh. Gak ada papanya. Dia mah aduh gak, bukan masalah gak level ya. Aduh bagaimana ya. Dia cuma haus mata doang gitu loh, biasa. Dia mungkin masih gimana gitu. Ya gitu deh. Jadi dia melihat wanita itu di mata dia harus perfect. Tapi sebetulnya perfect itu tahu kan sendiri, tinggi semampai itu gimana. Perfect di mata dia itu security. Tapi kakak lihat sih biasa aja. Nggak ada apa-apanya, sudah tidak ada masalah. Ya mungkin dia iseng aja sama kamu. Iseng aja ya, nggak ada masalah kok.
dia kelihatan baik. Security itu tadi kelihatan baik kok, dia sopan, dia santun, dia sesuai dengan profesional lah. Sebagai seorang security harus membantu, harus ya begitulah, apa sih tugas security dek, ya begitulah ya. Tapi ya memang kalau dia memang melakukan itu padamu, mungkin itu cuma keisengan aja, jangan pikirkan ya, jangan dibaperin. Oke, that's sudahlah, tidak ada masalah apa-apa ya. Udah kakak mau pesen deh makanan di sini aja, di tempat tante. Udah singkat waktu aku makan dia di situ, makan udah. Nah, beberapa hari kemudian aku tanyalah sama adekku, dek bagaimana security itu masih isengin kamu? Hah? Enggak kak, malah dia dipindahin. Hah? Dipindahin? Iya, dia dipindahin kak, nggak tahu ke lantai mana tuh, dipindahin lagi. Jadi security yang di sana tuh, yang dia bertugas di situ diganti sama orang lain. Oh gitu. Jadi dipindah ke lantai berapa? Nggak tahu deh kak, dia ke lantai berapa. Udah pindah aja gitu. Nah sejak itu ya aku baik-baik aja deh, nggak ada apa-apain lagi deh sama orang situ, sama security di sekarang tuh yang udah baik sekarang, nggak isengin aku lagi. Yang sekarang nggak isengin aku lagi, nggak isengin lagi gitu. Oh ya bagus deh, nggak ada masalah berarti ya deh ya. Ya nggak ada masalah sih kak, nggak ada lagi. Bagus, nggak apa-apa ya, berarti kamu bebe aja lagi ya. Ya kak ya udah. Itu salah satu sedikit permasalahan dia dengan security di situ. Nah, dan tanteku melihat adikku ini, ternyata dia lihat Michi, dia bilang, ada apa tante? Tante pindahkan kamu tidak di sini ya, tapi tante akan pindahkan kamu ke Pujasera yang berbeda, di gedung yang berbeda. Oh gitu ya tante, ya yang punya tante ya, di daerah dekat sini juga sih, gedung daerah sini juga ya, mulai besok, ngerti? Iya tante, ya udah ya. Oke, saya tuh udah itu, tapi berapa bulan kemudian ya dia dipindahkan. Ya saya tuh, dia bilang ke aku, kak maaf aku nggak lagi di sana, sekarang aku pindah lagi ke gedung yang berbeda, Pujasera beda. Oh tapi lebih kecil, dia bilang gitu. Oh ya nggak apa-apa dek, nggak apa-apa kalau tante merasa kamu harus pindah aja, ikutin aja maunya dia. Mungkin dia melihat kompetensi kamu hanya bisa di situ gitu. Iya kak, ya udah. Nah setelah dia pindah di gedung baru, di Pujasera baru, di tempat restoran kecil baru, tempat tante, ya udah terus akhirnya dia juga merasa enjoy juga di situ, walaupun kecil ya, tidak seperti yang sebelumnya agak besar, tapi ini kecil ya, setengah dari itu. Dia lihat wah bagus, tidak ada perubahan, dia tetap seperti Michi yang waktu di tempat yang dulu gitu, tidak ada perubahan. Dan juga tidak ada di situ, malah dia ketemu ada beberapa karyawan yang ya biasalah say hello sama dia, colek dia ya gitu deh ya. Dia sering cerita, aduh kak aku di sana gini kak, aku ketemu ini kak, aduh pokoknya banyak sekali cerita di situ gitu. Dan sesekali memang saya pernah jenguk dia untuk bekerja, lihat dia bekerja, terus sholat bersama, zuhur bersama, dan saya tunggu dia sampai dia pulang kalau saya lagi libur kuliah. Jadi ya begitulah, libur kuliah terus tidak ada permasalahan di situ, tidak ada permasalahan sama sekali. Dan dia merasa enjoy, dan dia merasa memang ada agak seriuh banget. Kenapa? Karena kalau udah pas sembahyang Jumat dia harus handle sendiri ke customer yang membeli makanan di situ.
Ya itu aja riuhnya pas di situ doang, tapi selebihnya kalau saya lihat ya fine aja, tidak itu ya. Nah saya juga punya cerita dimana dia kalau misalnya dia tidak bekerja, dia lagi off day-nya dia, saya sama dia ya jalan-jalan di mana ada acara di ibu kota, misalnya daerah Jakarta mana, saya suka ajak dia jalan-jalan ke sana ke sini ke sana kemari gitu, untuk untuk ya refreshing melihat-lihat acara apa, ini apa, ada apa gitu. Jadi hal yang menarik waktu sama dia yaitu waktu acara Hari AIDS sedunia. Nah, Hari AIDS sedunia, pada waktu itu saya sama Michi itu ikut berpartisipasi, kasih brosur, kasih bunga ya di waktu itu di Bundaran HI ya, ikut waktu itu sama mereka berpartisipasi untuk kampanye waktu itu, dan acara-acara waktu itu Hari AIDS sedunia ya, waktu diselenggarakan waktu itu di Jakarta. Dan ada waktu itu juga ada seperti konser juga ya. Kita melihat konser baru pertama kali, wow ternyata ini loh konser, kalau nonton konser seperti ini gitu ya, kayak gitu. Terus ya begitu deh. Hal yang paling menyenangkan waktu itu sama Michi adalah ikut berpartisipasi Hari AIDS sedunia ya waktu itu ya. Nanti deh mungkin kalau ada kesempatan saya akan cerita, tapi ya mungkin nanti. Mungkin segini dulu saya cerita. Nanti next saya akan cerita lagi tentang Michi, saya dan Michi ya. Sampai jumpa di lain cerita. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya, semoga terhibur. Sampai jumpa di cerita selanjutnya tentang saya dan Michi. See you. Wassalam.